Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Lutopian, NIM saya 19010100. Nah, saya dari kelas TPC angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sensor-sensor pada pemboran. Nah, sensor-sensor pada pemboran itu ada beberapa, yaitu seperti SICP atau Sweep in Casing Pressure, lalu ada Pit Volume Totalizer atau PVD, terus ada Pump Stroke atau SPM, Mud Density Sensor, terus ada Temperature Sensor atau Gas Trap, lalu ada Gas Trap. Nah, untuk Shut in Casing Pressure atau SICP ini berfungsi untuk menghitung mud pipe kill well bila terjadi gas kick atau blowout. Nah, cara kerjanya itu pada saat tekanan pada casing bila anular lubang bor itu ditutup, dapat dideteksi dengan sensor tekstur jenis output Uzoma. Lalu ada Pit Volume Totalizer atau PVT. Nah, untuk memperkirakan adanya fill up pada saat trap itu tidak bersirkulasi, untuk mengetahui terjadinya input atau hilangnya lumpur ke formasi. Cara kerjanya itu pada saat bersirkulasi dari PVT bisa diketahui adanya pertambahan atau pengurangan dari volume lumpur itu sendiri. Lalu kita menuju ke pump stroke SPM. Nah, di sini kita dapat mengetahui jumlah stroke atau menit dari pompa lumpur yang dapat dideteksi dengan sensor jenis output. Nah, untuk cara kerja dari pump stroke ini, untuk mendeteksi sensor jenis output monitor dari kabin melalui recorder, TPM, dan stroke counter. Lalu selanjutnya ada mud density sensor. Nah, mud density sensor atau MDS itu untuk menghasilkan MW out dan MW in. Nah, cara kerja sensor tersebut terpasang di pasang belly untuk MW out, dipit aktif untuk MW in dengan pengaruh lumpur terhadap membran yang terpasang pada sensor. Lalu ada temperatur sensor. Nah, sama dengan MDS atau mud density sensor. Nah, lalu ada gas trap atau degasser, mengeluarkan gas. Nah, cara kerjanya itu untuk mengaduk lumpur dengan agitator agar gas dalam lumpur ini, keluar dan dihisap oleh vakum pump untuk dianalisa oleh gas analisis-seritograf maupun CO2 detektor. Lalu selanjutnya ada hot load sensor. Nah, hot load sensor ini mengetahui parameter hot load, slip, status WOB, bitdex, dan depth. Cara kerjanya ini untuk mendapatkan tekanan saat drilling line mendapat beban dan tekanan ditransferkan ke engineering inverter. Lalu ada torque sensor. Nah, torque sensor ini mengetahui jumlah parameter torque. Nah, cara kerjanya itu pressure trapdoor yang mendapat tekanan saat pipa diputar. Nah, tekanan tersebut akan ditransfer ke engineering interface sebagai arus listrik. Lalu ada sensor flow in. Nah, sensor flow in ini mengetahui parameter flow in dan parameter flow out. Nah, cara kerja dari sensor flow in ini, cara kerjanya itu dengan menggunakan potensiometer atau potensiometer sambung dengan padat. Nah, padat akan naik turun bila ada aliran lumpur mendekati flow line. Lalu selanjutnya itu ada standpipe pressure sensor. Nah, standpipe pressure sensor ini mengetahui parameter SPP atau standpipe pressure, sama dengan pressure transduce yang mendapat tekanan saat pemompaan melewati standpipe. Lalu
pengenalan sensor-sensor pada kilang produksi. Nah, pengenalan level fluida di suatu institut mempunyai banyak sekali variasi yang cukup luas, mulai dari bentuk yang sederhana, tipe mekanik, elektronik, hingga metode radiasi nuklir dan ultrasonik. Nah, pemilihan dari metode pengukuran level haruslah sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada sensor itu pada kilang. Nah, sensor pada kilang itu ada magnetic switch, flow switch, dan RV switch. Nah, yang pertama itu magnetic switch. Mengatur arus masuk ke daerah fill coil atau kumparan. Lalu mengalirkan arus dengan arus listrik lebih kecil. Lalu ada flow switch. Nah, untuk mengontrol pompa, yang kedua untuk mengontrol level permukaan cairan di wadah penampung, lalu sebagai alarm untuk memberikan rautkan pengguna. Lalu ada RV switch sebagai uji gelombang mikro untuk sinyal, lalu menyisipkan atau menghapus komponen uji dari jalur sinyal. Vibrating work atau ini adalah sensor di tangki, ada vibrating work, ada thermal dispersal, ada seal pot, ada ultrasonic, radar, RV transmitter, magnetostrictor, ada magnetic level gauge. Untuk vibrating work itu sebagai pemisah antara padatan dan solid. Dengan cara bergetar, gerakannya beraturan sehingga padatan yang tersaring akan bergerak radial pada arah dinding pembakar. Lalu ada thermal dispersal atau itu temperatur pada tangki. Nah, panas yang mengalir itu yang menuju tangki. Sedangkan seal pot untuk menyimpan fluida, hasil dari fluida yang telah melewati filtrasi. Ultrasonik itu untuk mengetahui debit volume fluida. Dengan adanya gelombang ultrasonik dapat mengetahui atau menentukan ketinggian muka oil dalam level controller. Radar. Nah, sebuah saklar dilengkapi dengan sebuah penyangga atau bracket. Habis radar ada RV transmitter. Nah, radar ini jika naik maka radar akan ikut naik. Jika turun maka radar ikut turun. Lalu ada selanjutnya ada RV transmitter. Itu untuk mengontrol level air tangki. Lalu yang magnetostrictive itu untuk menghasilkan medan magnet melakukan gerak linear ketika dieksitasi oleh medan magnet. Lalu yang terakhir ada magnetic level gauge untuk mengetahui tekanan tinggi, suhu ekstrim, lingkungan korosif, mendeteksi level gas cairan dalam tangki dengan level airan bencana tekanan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kalimat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.